Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semua yang mungkin sedang menonton dan mendengarkan video ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua. Dan tentunya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau min hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dita Purwinda Anggela MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi memahami hakikat prosedur penelitian tentang meta-analisis dan penelitian deskriptif. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Miftahul Ulum, yang kedua ada Mbak Rilis Wahyu, dan yang terakhir ada Mbak Hana Maisun. Baik, langsung saja ke materi. Untuk presentasi kali ini kita enjoy dan santai. Baik, yang pertama di sini kita mulai dari pengertian dan langkah-langkah penelitian meta-analisis. Yang pertama yaitu dari pengertian meta-analisis terlebih dahulu. Meta-analisis merupakan suatu analisis integratif sekunder yang menggunakan teknik statistik terhadap hasil pengkajian hipotesis penelitian. Nah, analisis sekunder ini merupakan analisis ulang terhadap data yang bertujuan menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan metode statistik yang lebih unggul, atau juga bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan baru pada data lama yang dimiliki oleh seorang peneliti. Jadi, meta-analisis sekunder ini adalah sebuah ciri yang penting terhadap penelitian atau kegiatan pembinaan evaluasi. Untuk pengertian selanjutnya yaitu ada beberapa dari para ahli. Yang pertama yaitu dari Glass. Beliau mendefinisikan bahwasanya meta-analisis adalah analisis kuantitatif yang menggunakan beberapa data yang cukup banyak dan mengaplikasikan metode statistik dalam mengelompokkan sejumlah hasil informasi yang didapat dari sampel yang memiliki fungsi untuk melengkapi maksud lainnya. Yang kedua yaitu dari Bob. Dia mendefinisikan bahwasanya meta-analisis adalah teknik baru yang digunakan seorang peneliti untuk menemukan konsistensi atau tidak konsistensinya dalam meneliti hasil paduan penelitian yang sejenis. Nah, dari beberapa pengertian tadi yang sudah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya meta-analisis merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data yang dilaksanakan secara tersusun dan objektif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah hipotesis dengan cara melakukan riset terhadap suatu penelitian dengan mengkaji dan memahami bagian dari setiap peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang baik dari suatu penelitian yang diteliti. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan meta-analisis. Di sini ada beberapa tujuan, ada 6. Yang pertama yaitu menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan, yaitu pada penelitian yang tadinya tidak pasti itu akan diselesaikan pada meta-analisis ini, akan lebih diteliti lebih lanjut hingga sampai ditemukannya hasil yang pasti. Yang kedua yaitu menjawab suatu pertanyaan lama maupun yang baru, dan juga bisa menyelesaikan suatu masalah yang belum diteliti. Yang ketiga yaitu menemukan hubungan atau kontinuitas, adakah atau tidaknya penelitian yang sejenis. Dan yang keempat yaitu memperoleh efek ses. Efek ses ini yaitu mengetahui seberapa kuat hubungan atau seberapa besar perbedaan antara variabel di setiap penelitian yang sama. Yang kelima yaitu melakukan pengkajian dari data sampel ke dalam populasi.
mungkin dapat menggunakan hipotesis maupun juga menggunakan estimasi. Dan yang terakhir yaitu bertujuan mengontrol variabel yang memiliki potensi yang dapat merusak hubungan atau perbedaan dari sebuah penelitian yang dikaji. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur penelitian meta-analisis atau langkah-langkah meta-analisis. Langkah-langkah yang digunakan dalam meta-analisis yaitu yang pertama yaitu mempelajari dan menentukan pembahasan materi penelitian yang ditentukan. Yang kedua yaitu mengumpulkan data dan mencari beberapa hasil penelitian dengan materi yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu menghitung efek ses dengan menggunakan teknik dalam meta-analisis dan uji hipotesis, yaitu menggunakan teknik statistik tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Itu akan digunakan untuk menghitung efek ses untuk mengetahui seberapa kuat hubungan dan seberapa besar perbedaan antara variabel di tiap penelitian. Yang selanjutnya yaitu menelaah ada atau tidaknya heterogenitas efek ses pada metode tahap ini. Jika hasil identifikasi atau pengkajiannya menunjukkan adanya heterogenitas efek ses, maka dapat dilanjutkan ke langkah E, yaitu menganalisis variabel moderator. Tapi jika tidak teridentifikasi, maka menggunakan langkah F, yaitu menarik kesimpulan dan menginterpretasi hasil penelitian meta-analisis. Nah, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan teman saya. Terima kasih. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan meta-analisis. Dalam setiap penelitian mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Begitu juga dalam meta-analisis. Kelebihan dari meta-analisis yang pertama yaitu mendorong pemikiran sistematis mengenai metode, kategori, populasi, intervensi, dan outcome. Yang kedua, menggabungkan data-data dari berbagai studi akan meningkatkan generalisasi dan power statistika. Yang ketiga, bertambahnya individu dalam meta-analisis memberikan peluang untuk interpretasi data mengenai keamanan atau bahaya dengan tingkat kepercayaan yang lebih besar. Yang keempat, besarnya jumlah subjek memungkinkan untuk melakukan analisis terhadap subgrup. Dan yang kelima, meta-analisis menghasilkan petunjuk penelitian lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya kekurangan atau keterbatasan dari penelitian meta-analisis. Yang pertama, karena masih dalam pengembangan, hal yang dianggap kontroversi dianggap sebagai kekurangan meta-analisis. Kesesuaian penggabungan data, pemakaian metode statistik, variabilitas antar studi, dan peran penilaian kualitas studi. Yang kedua, meta-analisis yang hanya meliputi masalah studi yang dipublikasi mungkin tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, perbedaan mendasar antara meta-analisis dan penelitian lain. Meta-analisis data telah dikumpulkan. Adanya keterbatasan bagi peneliti dalam menyertakan studi yang ada. Yang keempat, peneliti harus menggunakan metode yang digunakan oleh peneliti pertama untuk menilai hasil studi. Yang kelima, terbatasnya kelengkapan dan kualitas data yang tersedia dan metode statistika yang dipakai dalam artikel asal. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Riris Wahyudiana Nur Prajati, NIM 193111038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian deskriptif, langkah-langkah penelitian deskriptif, dan tujuan dari penelitian deskriptif. Yang pertama, pengertian dari penelitian deskriptif. Dalam penelitian ilmiah terdapat metode penelitian deskriptif yang mana akan dijelaskan sebagai berikut. Penelitian deskriptif merupakan istilah pada suatu penelitian kualitatif sebagai kajian yang bercorak deskriptif.
Bondan dan Taylor mengutip dari Mellon dan Lucky J tahun 2002 halaman 72 menjelaskan penelitian yang hasilnya deskripsi baik berupa tata tertulis, kata lisan, ataupun berbentuk tindakan kebijakan merupakan hasil dari prosedur metode kualitatif. Oh iya teman-teman, adapun pengertian dari penelitian deskriptif dari beberapa ahli, di antaranya yaitu sebagaimana dari paparan Nana Sujatna dan R. Ibrahim, yaitu penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menjelaskan deskripsi dari suatu gejala, peristiwa, dan kejadian pada saat sekarang, yang mana peneliti mengabadikan peristiwa dan kejadian yang menarik untuk dipublis ke khalayak umum sebagai gambaran nyata dari suatu peristiwa tersebut. Lalu, yang ketiga, paparan dari Suharsini, yaitu penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang fenomena atau keadaan sosial yang sedang terjadi berupa suatu keadaan yang terjadi pada proses penelitian yang sedang berjalan. Penelitian deskriptif ini berpusat pada pemecahan masalah aktual dari penelitian yang dilaksanakan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dibuat sebagai alat ukur dalam menilai suatu variabel mandiri yang berupa satu variabel atau lebih independen meski tidak ada perbandingan atau hubungan di antara kedua variabel tersebut. Dari beberapa pengertian yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwasannya seperti Sukmadinata tahun 2006 pada halaman 72 yang menjelaskan penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi baik berupa fenomena alamiah dan fenomena ciptaan manusia itu sendiri. Adapun contoh dari fenomena antara lain adalah yang pertama adalah aktivitas, yang kedua adalah karakteristik, yang ketiga adalah perubahan, yang keempat adalah hubungan, yang kelima adalah kesamaan, dan yang terakhir adalah adanya perbedaan dari fenomena yang telah terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri penelitian deskriptif. Yang pertama, penelitian deskriptif ini memiliki tujuan untuk menjabarkan variabel utama subjek studi, misalnya umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan yang lainnya. Yang kedua, tidak diperlukan kelompok kontrol untuk membandingkan karena yang dicari prevalensi fenomena tertentu dan untuk mendapat gambaran tentang sesuatu. Yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat. Yang keempat, penyajian hasil penelitian sesuai dengan data yang diperoleh dan tidak dilakukan analisis yang mendalam. Yang kelima, penelitian pendahuluan yang digunakan dengan hampir semua jenis penelitian, contohnya dalam menentukan subjek studi. Yang keenam, dalam proses pengumpulan datanya dilakukan dalam satu waktu dan pengamatan subjeknya hanya satu kali. Kemudian yang ketujuh, dalam proses mengumpulkan data menggunakan pendekatan cross-sectional sampling survey, data sekunder, atau rekam medis. Yang kedelapan, penelitian ini bisa dilakukan di desa dan juga di negara. Langkah-langkah penelitian deskriptif. Langkah-langkah penelitian deskriptif di antara lain yaitu yang pertama, menentukan rumusan masalah. Maksudnya, variabel yang digunakan merupakan kejadian saat ini. Rumusan di sini berbentuk kalimat tanya lalu dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan. Apabila pertanyaan ini bersifat menghubungkan, maka menggunakan hipotesis penelitian. Yang kedua, menetapkan jenis data yang digunakan. Apakah data kualitatif atau data kuantitatif? Ketiga, merancang prosedur pengumpulan data. Bentuk dari alat pengumpulan data atau instrumen penelitian yaitu berupa tes, wawancara, observasi, angket, sosiometri, dan sumber data atau sampel atau subjek penelitian yaitu dari narasumber di lingkungan tersebut.
baik berupa penduduk, pengunjung, siswa yang mana kevalidannya masih bersifat umum, dan narasumber yang kompeten di bidangnya seperti pustakawan, sejarawan, dan profesor. Yang keempat, menentukan proses pengolahan data berupa penyusunan data, menjelaskan, dan menganalisis. Kelima, mengolah data dari jenis data yang telah dikumpulkan. Bermaksud apabila data yang digunakan kuantitatif, maka diperoleh dan dianalisis dengan statika deskriptif. Yang keenam, atau yang terakhir, proses yang dilakukan antara lain, yang pertama adalah pemeriksaan data, yang kedua adalah klarifikasi data, yang ketiga adalah tabulasi data, yang keempat adalah menghitung frekuensi, yang kelima adalah menghitung statika deskriptif yang sesuai baik berupa persen, rata-rata, SD, dan korelasi. Yang keenam, mengevaluasi data baik berupa tabel atau grafik. Yang ketujuh adalah menafsirkan data dari hasil pernyataan penelitian. Mengenai tujuan penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif antara lain, yang pertama, berhasil menggambarkan kelompok secara akurat. Yang kedua, berhasil menggambarkan mekanisme suatu proses atau hubungan. Yang ketiga, menggambarkan susunan lengkap yang berbentuk verbal atau numerikal. Yang keempat adalah memaparkan informasi dasar dari hubungan. Yang kelima adalah membuat seperangkat kategori dan mengimplementasi subjek penelitian. Yang keenam adalah menjelaskan proses. Yang ketujuh adalah menyimpan informasi yang bersifat kontradiktif tentang subjek penelitian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Lalu yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penelitian deskriptif. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan penelitian deskriptif yang pertama, bermanfaat dalam menentukan subjek, termasuk sifat, perilaku, dan juga pendapatnya. Yang kedua, dapat membantu mengukur adanya perubahan data melalui metode statistik. Yang ketiga, untuk membandingkan perbedaan dalam menggapai variabel tertentu. Yang keempat, memvalidasi kondisi yang ada. Yang kelima, bisa dilakukan dalam beberapa waktu. Yang keenam, membantu dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketujuh, menggabungkan data kualitatif dan juga kuantitatif. Kekurangan dari penelitian deskriptif. Yang pertama, penelitian deskriptif tidak bisa menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Yang kedua, bergantung terhadap tanggapan orang lain. Yang ketiga, adanya halo efek, di mana peneliti akan memihak apabila peneliti itu mengenal responden secara pribadi. Yang keempat, sampel yang acak tidak mewakili seluruh populasi. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dikelompokkan ke dalam beberapa jenis sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Yang pertama, survei. Survei digunakan untuk mengetahui perbedaan kondisi dari setiap subjek. Yang kedua, survei normatif adalah perluasan dari survei deskriptif, tambahan elemen normatif. Survei deskriptif normatif, hasil penelitiannya harus dibandingkan dengan standar yang ada. Yang ketiga, status, teknik deskripsi kuantitatif yang menjawab kondisi kehidupan nyata. Yang keempat adalah analisis. Analisis menjelaskan sebuah subjek dengan cara dianalisis lebih lanjut. Yang kelima, klasifikasi. Klasifikasi biasanya digunakan dalam ilmu biologi untuk mengelompokkan hewan dan tumbuhan dan yang lainnya. Yang keenam, komparatif, yaitu membandingkan dua sampel yang tidak dimanipulasi dan menetapkan prosedur untuk menentukan mana yang baik. Yang ketujuh, korelasi,
untuk mengetahui hubungan antara dua variabel memiliki hubungan positif atau negatif. Yang kedelapan adalah observasi. Observasi ini adalah mengumpulkan data dari hasil mengamati responden. Yang kesembilan studi kasus, dan kemudian yang ke-10 adalah metode survei. Metode survei adalah seorang peneliti biasanya membuat kuesioner dan dibagikan kepada responden. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, lancar rezeki barokah, dan dijauhkan dari segala balak dan mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.